Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita di materi SMP, yaitu barisan dan deret bagian yang ketiga, dengan topik deret aritmetika. Sebagai kelanjutan dari video pertama dan video yang kedua yang telah menyajikan berkenaan dengan pola bilangan dan barisan aritmetika. Bagi yang belum bisa menyimak, silahkan bisa disimak di Wahyudi AS Channel atau bisa diklik pada link yang tertera di pojok kanan atas layar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Silahkan bisa dibagikan ke teman yang lain. Berbagi tidak akan pernah rugi. File PPT bisa diunduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Oke, senang sekali membersamai kalian dalam belajar. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada deret aritmatika kita akan coba perhatikan barisan bilangan berikut ya. Jadi ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 19. Misalkan 1 itu U1, kemudian 3 U2 dan seterusnya sampai 19 itu adalah U10. Maka kalau barisan ini kita jumlahkan atau menjadi sebuah deret ya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya ditambah 19. Kita beri notasi adalah S10 atau sums, jumlahan pada 10 bilangan yang pertama. Maka secara manual kalau kita menjumlahkan 1 ditambah 3, 4 ditambah 5 dan seterusnya, tentu akan menjadi sebuah kesulitan kalau barisannya tidak hanya sampai 10, tapi mungkin sampai 100, 1000 dan seterusnya ya. Maka kita perlu ada sebuah teknik untuk memudahkan dalam kita menjumlahkan barisan ini. Nah, langkah yang bisa kita lakukan alternatifnya, misalkan kalau penjumlahan ini kita awali dari tidak yang terkecil tapi yang terbesar. Nah, kita tata berikutnya ya. S10 ini kita mulai dari 19 tambah 17 tambah 15 sampai tambah 1. Nah, sekarang perhatikan, kalau S10 yang atas dan S10 yang bawah kita amati mulai dari yang pertama, suku pertama 1 sama 19 pasangannya, dapatnya 20, 3 sama 17 ya 20 juga, 5 tambah 15 20, 7 tambah 13 20 ya, 9 ditambah 11 20. Nah, ini ada keteraturan ya, sehingga kalau ini kita jumlahkan maka S10 tambah S10 2S10. Nah, berikutnya semuanya ketika dijumlahkan setiap suku ya nilainya adalah 20 ya, sehingga ini kalau misalkan kita cuplik 20 di salah satunya, maka nanti kita peroleh S10 itu sama dengan 1 ditambah 19 ya. Nah, cuman karena dia 2S10 asalnya, jadi ini 2S10, maka ini dibagi 2. Nah, jumlah 20 nya ini ada 10. Jadi S10 jumlahan 10 sama dengan 1 itu berarti suku yang pertama. 19 itu jumlahan suku ke-10 atau yang terakhir kalau di barisan ini, ditambah dibagi 2 dikalikan 10, sehingga kita bisa dapatkan sebuah jumlahan yang cukup mudah ya. 1 tambah 19 itu 20, dibagi 2 itu 10 kali 10 sama dengan 100 ya. Nah, sehingga S10 itu bisa kita tuliskan U1 ditambah U10 dibagi 2 kali 10 ya. U1 suku yang pertama, U10 berarti suku terakhir dari barisan yang jumlahnya ada 10 suku ya, dibagi 2 kali 10. Nanti U1 plus U10 per U2 ini namanya suku tengah ya. Oke, sekarang kita perumumkan ya. Misalkan U1 plus U2 plus U3 plus UN-1 plus UN, ini adalah deret aritmatika ya. Jadi kalau barisan dijumlahkan namanya deret ya.
Oke, U1 itu berarti kalau di barisan aritmatik adalah A, U2A plus B, U3A plus 2B, UN-1 berarti A plus N-1 min 1 atau N min 2B. Sementara UN adalah A plus N-1B. Dengan cara yang sama di slide di sebelumnya tadi, maka SN itu ya A ditambah A plus B dan seterusnya. Kemudian dimanipulasi ya, ditukar yang suku terakhir diawalkan dan seterusnya, sehingga nanti ini berpasangan ya, 2SN itu berpasangan. Jadi A ditambah A plus N-1B dan seterusnya itu ternyata pasangan sama ya. Sehingga kita peroleh fokus di sini ya, seperti di sebelumnya, maka SN sama dengan A ditambah A plus N-1B atau 2A plus N-1B per 2 dikali N. Sehingga secara umum SN itu A ditambah UN per 2 kali N. Jadi cukup mudah ya untuk mendapatkan jumlah sampai suku ke N. Itu berarti suku awal ditambah suku ke N dibagi 2. Ini namanya suku tengah dikali N. Oke, ini perlu dipahami dengan baik. Sehingga SN itu sebenarnya kita cukup N kali UT ya, suku tengah ya awal ditambah akhir dibagi 2 ya. SN sama dengan N kali UT, SN sama dengan N dikali A plus UN per 2. Jadi suku tengah itu A plus UN per 2. Maka kalau kita pengen S25 ya berarti 25 kali suku tengah. Nah, 25 kali A ditambah U25 per 2. Kita pengen S100 ya, sebenarnya 100 kali suku tengah. Suku tengahnya adalah A plus U100 per 2. Cukup mudah untuk bisa dipahami ya. Sekarang kalau SN itu kita jabarkan U1 plus U2 dan seterusnya, SN-1 berarti U1 dan seterusnya berakhir di UN-1. Kalau kita kurangkan, maka SN min SN-1 sama dengan UN. Jadi yang sini tinggal UN ya. Oke, jadi untuk mendapatkan UN, kalau SN-nya diberi adalah SN dikurangi SN-1. Misalkan U10 berarti S10 dikurangi S9. U50 S50 dikurangi S49. Kalau ditanya U100 ya berarti S100 dikurangi S99. Oke, beberapa contoh ini mudah-mudahan bisa memantapkan pemahaman kita berkenaan dengan deret aritmatik ya. Perhatikan barisan bilangan berikut, 3 ditambah 8 tambah 13 ditambah 18 ditambah 23 ditambah dan seterusnya. Jadi kalau barisan ini kemudian dijumlahkan namanya deret ya. Diminta rumus jumlah sampai suku ke N atau SN dan S15. Sekarang kita identifikasi A atau U1 nya adalah 3, B nya berarti karena ini sudah kita pastikan ya, 3 ke 8 5 selisihnya, 8 ke 13 5, 13 ke 18 5, 18 ke 23 5, maka bedanya 5. UN nya adalah A plus N-1 kali B, kita masukkan A nya 3, B nya 5, berarti 5N min 2 ya, min 2 nya diperoleh dari 3 dikurangi 5, sehingga SN nya N plus suku tengah, karena dalam bentuk SN berarti A plus UN per 2. UN nya kita gantikan, A nya 3, UN nya 5N min 2 per 2, sehingga kita peroleh SN nya adalah N dikali 5N plus 1 per 2 ya. Kalian bisa uji di S1, S2, S3, pastikan kebenarannya, tinggal dimasukkan nanti dicocokkan dengan datanya. Oke, S15 berarti 15 dikali 5 kali 15 plus 1 per 2, 15 kali 23 345 ya, very easy ya. Oke, diketahui suku ketiga dan suku ke-8 dari barisan aritmatik berturut-turut adalah 2 dan minus 13. Tentukan jumlah dari 10 suku pertama. Datanya kita tuliskan U3 dan U8 ya. Ingat U3 itu ya yang ditanya S20, U3 itu A plus 2B ya, U8 adalah A plus 7B. Maka dengan eliminasi atau substitusi bisa kita dapatkan nilai dan A dan B. Kalau ini karena A nya sudah sama, kita eliminasi, A nya yang kita hilangkan dengan dikurangkan, maka 2B dikurangi 7B min 5B, 2 dikurangi minus 13 plus 15 ya, B nya sama dengan minus 3. Kemudian A nya bisa kita cari lewat U3 sama dengan 2 ya nanti, atau kita bisa substitusi, kita ambil A plus 2B sama dengan 2 ya, sehingga A nya bisa kita peroleh sama dengan 8 ya. Kita perlu UN ya, atau karena di sini yang diminta S10 berarti kita butuh U10 A plus 9B ya, karena kita tidak diminta UN nya atau SN nya tapi langsung S10,
maka kita cari U10-nya. A plus 9B kita masukkan 8 kali 9 kali min 3 minus 19. A-nya sudah dapat, U10-nya sudah dapat, N-nya sebanyak 10, maka tinggal kita masukkan ke S10, N kali A plus U10 per 2. Ya, didapat 10 kali 8 plus minus 19 per 2, sehingga hasilnya 20 kali min 11 per 2. 20 dibagi 2 dapat 10 min 110. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini diberikan jumlahan N suku pertamanya. Sn sama dengan 5 per 2N kuadrat plus 3 per 2N. Tentukan suku ke-10. Nah, ingat ya, U10 yang ditanyakan ya. Jadi yang ditanyakan U10. Masih ingat ya? Suku 10 berarti S10 dikurangi S9. Nah, sehingga tinggal kita masukkan pada perumusan. S10 berarti Sn-nya diganti 10, 5 per 2. 10 kuadrat plus 3 per 2 kali 10. Sementara S9 berarti 5 per 2, 9 kuadrat plus 3 per 2 kali 9. Kita kelompokkan lebih mudah ya. 5 per 2, 10 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Ditambah 3 per 2, 10 minus 9 ya. Ini pemfaktoran ya. Sehingga kita peroleh 5 per 2 kali 19 ditambah 3 per 2 sama dengan 49. Oke, lanjut ke yang keempat. Hitunglah jumlah 100 bilangan positif pertama yang habis dibagi 8. Perhatikan, hitunglah jumlah 100 bilangan positif pertama yang habis dibagi 8. Berarti kita harus identifikasi bilangan yang habis dibagi 8 itu maksudnya adalah bilangan positif yang habis dibagi 8. Iya, bilangan kelipatan 8 ya, mulai dari 8 ya, kemudian 16, 24, 32, 40 dan seterusnya sampai bilangan ke 100. Oke, yang diminta berarti jumlah 100 bilangan positif pertama. S100 dari 8 plus 16 plus 24 plus 32 plus 40 dan seterusnya. Kita identifikasi berarti A-nya atau U1-nya 8, bedanya adalah U2 dikurangi 1, 16 dikurangi 8 yaitu 8 ya. Kemudian kita tentukan U100 ya. U100 berarti A ditambah 99 kali B, berarti 8 plus 99 kali 8 berarti sama dengan 8 kali 100 ya, 800. Nah, sekarang berarti S100 cukup mudah. 100 dikali suku tengahnya. Suku tengahnya berarti A ditambah U100 per 2. Iya, tinggal masukkan 100 kali 8 plus 800 per 2, 100 kali 404 ya, berarti 40.400 ya. Oke, selanjutnya seorang penjual daging pada bulan Januari dapat menjual 120 kg, Februari 130, Maret dan seterusnya selama 10 bulan, selalu bertambah 10 kg dari bulan sebelum. Hitunglah jumlah daging yang terjual selama 10 bulan. Ya, ini adalah implementasi dari deret aritmatika ya. U1-nya 120, U2-nya 130, maka bedanya sama dengan 10. Yang diminta S10, berarti kita mencari U10 terlebih dahulu. A plus 9B, 120 ditambah 9 karena bedanya 10, berarti 9 kali 10, 90 tambah 120, 210. S10 berarti N kali A plus U10 per 2 ya, very easy ini ya. 10 kali A-nya 120, U10-nya 210 per 2 ya, 1650 kg. Jadi total jumlah daging yang terjual selama 10 bulan 1650. Oke. Terakhir, dalam suatu gedung pertemuan ada 20 kursi pada baris pertama, 24 kursi baris kedua, 28 kursi baris ketiga dan seterusnya bertambah 4 kursi. Jika dalam gedung ada 25 baris kursi, tentukan banyaknya kursi keseluruhan ya. Ini juga implementasi dari aritmatik ya. Oke, kita identifikasi ya, suku pertamanya 20, kemudian 24, 28 dan seterusnya. U1 20 atau A-nya 20, bedanya sama dengan 4, yang ditanya adalah S25, maka kita cari U25. U25 A plus 24B, 20 ditambah 24 kali 4, 116, sehingga S25-nya ya N dikali atau 25 dikali A plus U25 per 2 ya. Oke, very easy, tinggal kita masukkan A-nya diganti 20, U25-nya 116 dibagi 2, maka 25 kali 6 8, 1700. Jadi banyaknya kursi secara keseluruhan adalah 1700. Oke, kita cukupkan pembelajaran kita pada barisan dan deret bagian yang ketiga pada topik
deret aritmatika ini. Mudah-mudahan konsepnya bisa kalian pahami dengan baik dan benar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya pada barisan dan deret bagian yang keempat pada topik barisan geometri. Senang membersamai kalian dalam belajar. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.